Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat ini topiknya sangat menarik menurut aku. Oke, judulnya itu ada Super Bangga Patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa. Nah, itu dia guys. Jadi katanya ini tuh ada sebuah patung, tapi patung dari presiden kita Indonesia, itu patung Presiden Joko Widodo, ternyata berdiri dengan gagahnya tuh di benua Eropa gitu guys. Nah, sebelum kita mulai ini video, buat kamu yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja dulu kita play dulu video kali ini. Let's go. Patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa. Tuh, dari judulnya itu udah kelihatan banget ini video keren banget gitu. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang terus menunjukkan kebesarannya di dunia internasional. Iya, apalagi akhir-akhir ini ya. Masif, infrastruktur yang terus dibangun mendekati level infrastruktur kelas dunia, peran geopolitik yang semakin dominan, hingga kekuatan militer yang terus membesar menjadikan Indonesia sangat disegani oleh dunia internasional. Keren. Sudah banyak peran-peran besar yang dilakukan oleh Indonesia yang memunculkan decak kagum hingga penghargaan setinggi-tingginya dari berbagai negara di dunia, tanpa terkecuali dari benua biru Eropa. Wow. Ukraina membangun monumen kemenangan bagi Presiden Indonesia Joko Widodo yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia. Oh, Ukraina. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasil Hamyanin, mengatakan pemerintahnya telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Kemarin merupakan peristiwa yang sangat penting. Kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev. Begitu kata Vasil dalam acara Stand for Freedom di Jakarta Pusat pada hari Rabu 28 Agustus 2022. Acara Stand for Freedom digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina yang ke-31 yang jatuh pada hari itu. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin yang setuju namanya akan dibangun di monumen tersebut. Oh, jadi gitu ya. Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen tersebut. Vasil mengatakan ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Saya sangat berharap melihat nama Presiden Indonesia yang hebat, yang mulia Joko Widodo, karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tidak akan pernah dilupakan. Begitu lanjut diplomat itu. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teguh Faizasyah, mengaku tak mengetahui perihal undangan tersebut. Loh, saya tidak pernah dengar hal ini. Begitu kata Faizasyah saat ditanya apakah Kemlu RI sudah menerima undangan tersebut atau belum. Sejauh ini, pemimpin yang namanya bersedia dibangun di monumen kemenangan itu adalah Presiden Polandia, Andrzej Duda. Sebelumnya, Jokowi mengunjungi Ukraina pada akhir Juni yang lalu. Ia bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan tujuan membawa misi perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina, siap menjadi perantara Rusia-Ukraina, hingga sepakati bebas visa Ukraina dan Indonesia. Usai bertemu Zelensky, Jokowi melanjutkan lawatan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Saat bertemu Putin, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting, mulai dari dorongan untuk perdamaian, membuka ruang dialog, menjamin keamanan Rusia untuk jalur ekspor pangan Ukraina, serta reintegrasi pupuk dan pangan Rusia-Ukraina. Ukraina akan mengukir semua nama pemimpin dunia dan mitra lainnya yang telah memberi dukungan selama invasi Rusia dalam sebuah monumen yang bernama Monumen Alley of Glory. Alley of Glory Joko Widodo menjadi salah satu yang namanya juga tercantum di dalam daftar tersebut. Semua orang benar-benar akan dikenang di Alley of Glory. Jadi nama presiden tercantum itu yang berkunjung ke Ukraina gitu ya guys.
Hamiani mengatakan ikut Ukraina tidak berpartisipasi akan gitu ya, menuliskan nama Jokowi begitu saja mendukung. tanpa persetujuan. Ia menyebut proposal untuk memastikan ini telah dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri RI beberapa waktu yang lalu. Oh, jadi ada proposalnya. Jadi kayak mungkin minta izin dulu kali ya. Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil bagian dalam upacara pembukaan Valley of Glory bersama dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Ukrinform melaporkan nama Duda adalah yang pertama kali muncul di monumen Alley of Glory tersebut. Hari ini saya ingin membuka Alley of Glory di hadapan Presiden Polandia Andrzej Duda. Nama Presiden Polandia Andrzej Duda akan selalu ada di Alley ini. Ini adalah simbol keberanian, simbol persahabatan, simbol dukungan untuk Ukraina ketika itu benar-benar dibutuhkan. Begitu kata Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa nama-nama yang diukir di Alley of Glory tidak hanya pemimpin politik, tetapi juga semua mitra Barat dan juga mitra negara-negara lainnya, khususnya yang telah bersama Ukraina sejak hari-hari pertama invasi Rusia skala penuh kepada Ukraina. Jadi tertulislah di Alley of Glory itu nanti semua ya. Dari berita ini membuktikan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penjaga panji perdamaian dunia. Dari dulu hingga sekarang, Indonesia selalu memainkan peranan penting dalam menjaga dunia yang terus damai dan semakin baik dari hari ke hari. Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, teman-teman, itu videonya ya, udah kita lihat. Ternyata begitulah pandangan dari Ukraina terhadap Indonesia ya. Mereka sangat menghargainya gitu. Ternyata itu buat yang ada di Alley of Glory itu ternyata pakai proposal dulu ya guys ya. Katanya tadi udah dikirim ya. Untuk bisa nggak sih dicantumkan gitu nama Presiden Joko Widodo itu di Alley of Glory itu. Tadi presiden pertama itu dari Polandia ya tadi. Apa tadi? Nah, jadi emang akhir-akhir ini Indonesia emang lebih dikenal namanya ya, Indonesia, karena di setiap sektor atau bidang tuh emang lagi meningkat-meningkatnya guys ya. Oke, kita berdoa aja selalu yang terbaik untuk Indonesia. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.